Oke, kita sambung. Sekarang gue berada di bawah stasiun MRT. Ini hitungannya Cilandak Fatmawati ya. Oke, jadi lanjut ceritanya. Dulu di Caruban Larang atau yang kita sebut Cirebon itu sudah masuk dua ulama besar dari Timur Tengah ya, Jazirah Arab. Namanya satu Syekh Kuro, satu Syekh Datuk Kafi. Syekh Kuro akhirnya dimakamkan di seputaran Karawang dan Syekh Datuk Kafi dimakamkan di Bukit Gunung Jati di Cirebon. Tepatnya itu di Kelurahan Kelayang, pinggir kota Cirebon. Back to the Pajajaran Kingdom. Suatu hari Prabu Siliwangi bermimpi, dan mimpinya itu berupa petunjuk ya. Dia mimpi kerajaannya muncul mata air yang besar di dalam kerajaan, dan airnya tumpah ruah hingga menenggelamkan seluruh kerajaan dan wilayah kota Pajajaran pada saat itu. Mimpi ini datang berkali-kali sehingga Prabu Siliwangi memanggil para petingginya, mungkin ahli ramalnya, penasehatnya, untuk mengartikan arti dari mimpi ini. Nah, pada saat itu penggawa-penggawa istana itu mengartikannya dengan hati yang penuh kebencian dan kesirikan terhadap Nyi Aji Putih yang beragama Islam ini. Mereka mengatakan kepada Prabu bahwa suatu hari kerajaan Pajajaran ini akan hancur akibat adanya Nyi Aji Putih di dalam kerajaan. Mereka bilang agama yang dianut Nyi Aji Putih ini akan membesar dan menguasai kerajaan, dan masyarakat akan ikut ke sana, bergabung dengan agama yang dibawa oleh Nyi Aji Putih. Sehingga mereka menyarankan agar Nyi Aji Putih dibinasakan, dibunuh. Padahal pada saat itu Nyi Aji Putih sudah memberi keturunan 3 orang putra dan putri ya, 2 laki-laki 1 perempuan. Anak pertama laki-laki itu namanya Raden Walangsungsang, yang akhirnya kita kenal dengan nama Pangeran Cakrabuana. Dan anak kedua itu perempuan, namanya Nyimas Subanglarang. Beliau inilah yang nantinya akan menjadi ibunda dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Anak ketiga laki-laki yang diberi nama Raden Sangara. Beliau ini nantinya akan menjadi raja di kerajaan Galuh Pakuan, seputaran wilayah kekuasaannya di seputaran Raja Galuh ya, masih dekat Cirebon juga. Nah, sayangnya Prabu Siliwangi termakan ramalan sesat dari para penasehatnya, dan akhirnya beliau mengambil keputusan yang tidak baik ya. Dia membunuh istri yang sebetulnya sangat dia sayangi, Nyi Aji Putih, demi keberlangsungan kerajaan dan agama yang mereka anut pada saat itu. Anak-anak masih kecil, tidak tahu apa-apa. Mereka hanya bisa bersedih dan tidak mengerti ini kenapa seperti ini. Beranjak dewasa, suatu malam putra dan putrinya yang nomor 1 dan nomor 2, Raden Walangsungsang dan Nyimas Subanglarang, bermimpi. Menurut sejarah catatan babat tanah Cirebon, mimpi itu mereka berdua bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mulia baginda Rasulullah. Dan mereka tidak tahu
yang mereka mimpikan itu siapa, dan di malam yang sama mereka bermimpi dengan tokoh yang sama. Baginda Rasulullah pada saat itu memberi petunjuk agar Raden Walangsungsang dan Nyimas Subanglarang pulang ke kampung ibunda mereka ke Cirebon untuk berguru dan masuk sekolah. Dulu ada peguron pesantren yang didirikan Syekh Datu Kafi untuk belajar agama ibunya, Islam. Dan mimpi itu datang beberapa malam dengan mimpi yang sama. Dan akhirnya Raden Walangsungsang, Pangeran Cakrabuana, meminta izin ke ayahandanya Prabu Siliwangi untuk pulang ke Cirebon. Namun seperti sudah bisa ditebak, pasti ayahanda tidak mengizinkan. Dia bercerita ke adiknya Nyimas Subanglarang, not Subanglarang, Nyimas Larasantang lebih tepatnya, Nyimas Larasantang, sorry guys, bahwa dia bermimpi seperti itu dan Nyimas Larasantang ternyata bermimpi mimpi yang sama. Akhirnya Raden Walangsungsang mengambil keputusan untuk tetap pulang ke Cirebon dengan melompati pagar istana. Melihat abangnya lari, runaway ya, Nyimas Larasantang pun bersedih hati, menangis beberapa hari, dan akhirnya dia putuskan dia pun lompat pagar dan kabur juga ke Cirebon. Hanya mereka berselisih perjalanan beberapa hari, dimana kalian bisa bayangkan Bogor Cirebon ditempuh dengan jalan kaki itu mungkin 1 bulan baru sampai. Nah, mengetahui hal ini, bahwa kedua putra putrinya kabur dari istana, Pangeran Prabu Siliwangi mengutus Mahapatinya untuk mengejar dan menyusul dan membawa pulang kembali kedua putra putrinya ini. Raden Sangara tidak diajak karena masih kecil waktu itu. Oke guys, sambung part 3. See you.